Hai Capricorn, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya Sarah Baiti, dan saya ditemani oleh Cemplon Sukelepon Ponpon. Kali ini kita mau membahas tentang detil jodoh Capricorn dan kilas masa depan ya. Jadi jodohnya siapa, detilnya, terus kemudian kilas masa depan itu nanti rumah tangganya seperti apa, apakah akan bahagia atau tidak ya, oke? Dan ini sifatnya adalah general reading, artinya tidak mungkin resonate dengan semua Capricorn. Be wise and be smart, kan nggak mungkin ya nasib semua Capricorn jodohnya kembar semuanya, it's impossible sayangku. Dan thank you banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Thank you banget. Aku mau doa khusus buat kamu ya, oke? Tarik nafas. Aku mengambil energi bulan, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi semesta. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kepada kamu diberikan kelembutan hati, kepada kamu diberikan perasaan-perasaan cinta sehingga kamu bisa menjadi pusaran cinta, dan karena itu akan datang kepadamu orang-orang yang baik, orang-orang yang menjadi refleksi dari diri kamu sendiri, dan disegerakan agar bertemu dengan jodoh sejati. Oke, diterima ya Capricorn. Dan buat kamu yang belum subscribe, ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi ya sayang, oke? Energi Capricorn, cinta Capricorn ke depan. Oke. Wow. Ya. Ini di sini ada sexual union. Sexual union itu adalah sebuah persatuan secara seksual. Artinya kehidupan seksual kalian itu begitu indah, smooth, membara gitu ya. Terus kemudian satu sama yang lain itu saling membutuhkan. Dan ini menjadi nuansa yang utama dalam kehidupan pernikahan Capricorn. Oke, saya akan lihat untuk peristiwa demi peristiwanya ya. Oke. Capricorn, kilas masa depan Capricorn. Oke, bersama dengan pasangan. Seperti apakah kira-kira kilas masa depan Capricorn? Ups. Oke. Sabar Bu, jangan emosi. Oh, oke. I see, oke. Well, ini lumayan agak gimana ya? Banyak warna-warninya Capricorn. Namun satu hal di sini, kamu dan pasangan itu disetir oleh perasaan-perasaan romantis ya. Sekalipun ini kalau misalnya saya lihat ini ada ujiannya di tengah-tengah rumah tangga ya, wajar ya. Kayaknya rata-rata zodiak-zodiak kemarin yang Bunda baca juga ada ujiannya masing-masing. Ada yang ujiannya orang ketiga, ada yang ujiannya perekonomian. Nah, ini salah satu yang menjadi ujian di rumah tangga Capricorn ya. Karena ini ada, jadi sepertinya entah Capricorn kenapa gitu, ini mungkin bermitra atau berbisnis dengan seseorang atau gimana, karena ada seorang pria yang membawa lari nih uang dalam jumlah banyak ya.
Ya kalau misalnya kamu sudah mendengar video ini, one day kalau misalnya memang sudah berumah tangga, ketemu dengan seperti itu, ingat, mungkin bisa ingat, jadi bisa lebih waspada gitu ya. So berhati-hati dengan mitra, berhati-hati dengan klien, intinya gini sih, jangan mudah percaya untuk mempercayakan uang dalam jumlah banyak kepada orang lain, semanis apapun orang tersebut. Karena ini, dari kejadian ini itu mengakibatkan satu pukulan secara finansial dalam kehidupan rumah tangga Capricorn, ya. Dan akhirnya apa? Ini salah satu itu apa ya? Akhirnya jadi agak renggang, hubungan satu sama lain itu jadi agak renggang. Kita akan gali lebih lanjut lagi. Seperti apa sih? Dan endingnya seperti apa ya? Endingnya seperti apa? Ada peristiwa-peristiwa apa lagi? Untuk ciri-ciri nanti belakangan ya. Oke. Capricorn. Jodoh Capricorn dan masa depan Capri. Oke. Oke, di sini ada Seven of Cups, reverse. Greed, reverse. Unity, reverse. Kayaknya ada 3 zodiak deh yang ceritanya mirip-mirip kayak Capricorn ini. Lalu ada Three of Pentacles di sini. Dan ini uang atau finansial ini menjadi apa ya? Mendominasi gitu, mendominasi dalam kehidupan rumah tangga Capricorn. Uang, money, money, money. Oke. Well, oke, kelanjutan ceritanya adalah ya, seperti yang tadi udah sempat diceritain, ini memang apa ya, ada kayak banyak ya suasana dari pernikahan Capricorn dan pasangan ini nafsu ya. Nafsu macam-macam. Nafsu seks, terus kemudian juga nafsu akan kekayaan. Itu yang menjadi sebetulnya sumber masalah. Tapi kalau nafsu seks sih saya rasa ya it's good gitu. Cuman yang itu, yang nafsu akan untuk cepat menjadi kaya. Karena itu yang mendorong akhirnya problem ini masuk dalam rumah tangga Capricorn. Tapi kita lihat nanti gimana ya. Oke, ceritanya gini. Ya karena didorong dari tadi ya, dari pengen cepat kaya, tawaran yang menggiurkan seperti itu. Udah bayangin nih yang enak-enak gitu. Ternyata tidak terkabul, bahkan mengalami kerugian karena kemudian uangnya dibawa oleh partner atau siapa, klien siapa ya. Dan akhirnya belajar. Nah, ini bagusnya, untungnya di situ ya. Akhirnya belajar untuk kapok gitu, nggak mau lagi serakah, nggak mau lagi tergiur, nggak mau lagi terpesona dengan janji-janji bla 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 yang menawarkan keuntungan banyak karena hilang gitu, kehilangan uang di situ. Nah, karena permasalahan ini, permasalahan yang itu tadi yang hanya disebabkan oleh karena kehilangan uang, terus kemudian perekonomian rumah tangga agak terguncang, akhirnya hubungan satu sama lain ini renggang, ya. Renggang bahkan sampai hampir divorce atau gimana, nanti kita lihat ya apakah berpisah atau enggak. Tapi bagusnya nih ya, terus setelah itu pernikahan Capricorn ini apa ya, membaik gitu. Ada satu project baru, ada satu tawaran baru, dan akhirnya itu bisa menyelamatkan perekonomian atau keuangan rumah tangga. Sekalipun secara finansial tuh nggak glamor, nggak mewah-mewah banget, cukup lah ya. Cukup perlahan-lahan bisa recovery, perlahan bisa keuangan keluarga itu bisa membaik ya. Oke. Nanti untuk ending hubungannya ini gimana nanti ya, itu terakhir.
Sekarang kita akan bergerak untuk ke ciri-ciri dulu ya. Ke ciri-ciri dulu. Lalu endingnya gimana? Yang jelas secara finansial ini mulai merangkak. Nah, ini ceritanya bagus gitu ya, menyusun satu cerita. Oke, kamu bertemu dengan dia itu di dalam dunia pekerjaan atau karya, atau ya. Jadi nggak selalu pekerjaan. Dan pekerjaan itu nggak selalu di tempat kerja, sayang. Nggak selalu ya. Misalnya bisa klien, bisa siapa, teman kerja, atau bisa klien, apalagi sih selain klien, supplier, mitra bisnis, atau apa gitu ya. Atau bisa jadi juga misalnya pas kamu lagi dinas keluar kota gitu ya, dalam rangka melakukan pekerjaan, ketemu dong di pesawat atau di bis gitu sebelahan sama siapa, lalu kenalan dan berlanjut. Nah itu juga bisa salah satunya. Kalau nggak kerja di mana Bunda? Nggak kerja ini juga bisa ketemu di karya. Karya itu misalnya kamu lagi melakukan aktivitas apa yang bermanfaat, ada dia di situ, gitu. Lalu nyambung dan bla 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 bla, mengarah ke satu hal yang serius gitu ya, jadi kerja atau karya. Well, di sini kamu di-link dengan Pisces, Cancer, Scorpio. Lalu di sini juga ada Taurus, Capricorn, Virgo. Lalu di sini juga ada Libra, Gemini, Aquarius. Jadi ada 9 zodiak ini yang akan menjadi jodoh potensial kamu. Ya, oke, orangnya seperti apa? Yang jelas ini orangnya adalah seorang pekerja, seorang yang ulet ya. Seseorang ulet yang orangnya nerimo, cukup nerimo sih sepertinya berarti yang mungkin yang pengen cepet kaya kamunya kali ya. Kan dianya nerimo, nggak neko-neko gitu, maksudnya nggak terlalu banyak keinginan. Dan sepertinya mungkin ini dari kamunya yang mudah tergiur. So kalau misalnya kamu nonton video ini, then you know what to do in future. Kamu tahu dong mesti ngapain gitu di depan ya. Karena tarot kan sifatnya untuk antisipasi, right? Oke. Dan di sini saya akan coba tarik untuk inisialnya ya. Untuk inisial jodoh Capricorn. Untuk inisial Oke, untuk inisial di sini ada L, Lulu. Ini L apa J ya? Oke, L. Lalu ada Q, Quebec. Ada WWW Gombel. Ada U Ultra. Ada P Papa, ada F Fanta. Lalu ada K Kilo, ada S Susu. Lalu ada V Viva, ada E Eko, dan ada X Extra. Emang ada ya orang namanya X ya? Ini bisa nama lengkap, bisa nama panggilan ya? Nama lengkap X siapa? X-Men. Emang ada ya orang namanya X gitu? Oh, Xavier bisa ya, tapi jarang banget yang orang namanya pakai nama X. Oke, well, kita akan bergerak ke ciri-ciri ya. Ke ciri-cirinya. Oke, kita akan cari ciri-cirinya. Untuk ciri-ciri ini sifatnya sangat subjektif karena kan nggak mungkin jodohnya Capricorn itu kembar kayak gini semuanya. Ya, so maksudnya gimana? Kalau misalnya kamu dekat dengan seseorang di luar dari ciri-ciri yang disebutkan, it's okay, nggak apa-apa ya. Ciri-ciri ini sifatnya hanya membantu kalau misalnya ketemu dengan ciri-ciri yang disebut, wah berarti itu dia dong gitu ya. Hanya untuk membantu untuk mempertegas. Ada sio kelinci di sini. Sio kelinci tahun kelahiran 75, 87, 99. Ada sio ayam. Sio ayam tahun kelahiran 81, 93, 2005. Ada energi Capricorn di sini, ya. Ini bisa jadi energi yang paling dominan. Lalu ada, ini apa ya? Taurus, oke. Ada Capricorn, ada Taurus. Ini sepertinya memang yang paling banyak nih energinya energi tanah, elemen tanah. Ya.
Artinya banyak aktivitas fisik. Ya jelas aja ya, aktivitas fisik, makanya terus larinya ke energi seksual yang hot, yang panas. Lalu kurus ya, kurus, hidungnya besar. Hidungnya besar nih, hoki nih berarti nih. Sebetulnya itu untuk menghibur diri aja, tapi karena berhubung pada percaya ya udah bisa kejadian beneran ya. Oh, ada Aries juga di sini. So ada 10 ya, ada 10 zodiak dari 9 yang disebutkan ditambah dengan Aries. Oke. Ada elemen udara. Tadi juga sudah disebutkan untuk elemen udara. Saya akan tarik 2 kartu lagi. Skin tone-nya gelap. Nggak apa-apa, kalau pengen putih dicelup by clean. Disuruh luluran tiap hari. It's okay, nggak masalah. Karena kan memang kita hidup di negara tropis ya. And the last one. Oh oke, jadi ini bisa gelap, bisa juga cerah. Ada 2 kemungkinan ya, bisa gelap, bisa cerah. Oke, yang cerah ini berarti sudah perawatan, sudah memakai skincare Korea. Nah yang gelap ini berarti memang masih natural, masih asli gitu ya. Oke, sekarang saya akan gali untuk kesehariannya dia. Keseharian dia tuh bisa aktivitasnya, bisa pekerjaannya, hobi dan segala macam, bisa banyak hal. Tapi ini adalah situasi keseharian dia ya. Keseharian dia. Oh iya kan, dia itu adalah seseorang yang legowo, nggak neko-neko. Seseorang yang memang benar-benar apa ya, ya sudah ya sudahlah gitu. Jadi dia malah lebih cepat move on ya. Dia adalah seseorang yang suka menulis ya. Cukup capable untuk menulis. Dia juga kreatif, adalah seseorang yang kreatif. Kreatif itu pekerjaannya banyak, bisa di desain interior atau segala sesuatu yang menghubungkan kreativitas. Fotografi, lukisan, apalagi sih creative expression itu. Bekerja di film, apa namanya, animator, kayak gitu bisa banget. Nah, sebetulnya dia adalah seseorang yang lancar rezekinya. Kenapa? Karena orangnya itu tadi, lebih nerimoan itu tadi. Ya, aku rasa memang bener. Kamunya yang mudah tergiur dengan yang namanya kekayaan gitu. Nah, dianya sebetulnya lebih nerimo dan makanya sebenarnya orang ini tuh bawa hoki sih kan, hidung besar bawa hoki. Karena rezekinya tuh nggak putus-putus ya. Rezekinya tuh rezeki tuh bukan cuma uang ya. Teman baik, terus kemudian kesehatan gitu. Jadi rezeki itu bukan cuma uang. Tapi yang jelas gitu, setiap butuh sesuatu ini cukup ada aja gitu. Enggak wealthy gimana sih, ya bisa wealthy, tapi maksudnya cukup gitu. Dia adalah seseorang yang bergerak di bidang nutrisi, herbal, obat-obatan, kuliner, seperti itu. Apalagi ya, MLM juga bisa, terus kemudian apalagi ya, healing juga bisa, misalnya dia adalah tenaga medis gitu ya, itu bisa banget. Atau apa ya, kalau nutrisi itu apalagi ya, jualan suplemen atau misalnya sales obat, punya perusahaan obat, punya apotik. Nah itu banyak, karena kosakata Bunda sangat terbatas, ya kurang lebih itulah semua. Silahkan dihubung-hubungkan sendiri ya, oke. Dan saya mau tarik untuk perasaannya dia di dalam pernikahan.
Capricorn. Perasaannya dia di dalam pernikahan Capricorn. I see. I'm a wreck karena ini tadi losing money. Jadi dia merasa aku tuh udah berantakan gitu. Kayak ibaratnya tuh kapal tuh udah kayak karam gitu ya. Nah, ini dalam rumah tangga, ini salah satu pergi nih. Sepertinya mungkin kamunya, apa gimana ya? Kita lihat ya. Karena dia katakan jangan lupain aku ya. Ya, ada sedih-sedihnya sedikit. Tapi nanti kita lihat endingnya. Karena sebetulnya kalian itu cocok banget, terutama dalam bidang seksual. Dalam hal seksual tuh sangat cocok gitu ya. Membara. Apalagi zaman sekarang tuh orang tuh suka apa ya, beda gitu ya, fetish tuh artinya seleranya kalian tuh klop banget gitu loh. Klop banget secara seksual. Oke, ini jatuh. Nah, jadi ternyata benar, ini kamu yang sempat pergi atau sempat mau meninggalkan, wishing you around, seandainya kamu tuh ada di dekatku. Jadi ini kamunya ya, karena mengalami satu tadi ya yang namanya financial constraint, mengalami tadi satu peristiwa yang cukup shocking gitu buat kamu, and then you go. Kamu pergi gitu meninggalkan dia sendiri, dan dia setia menanti gitu ya, dia setia menanti, dia setia menunggu gitu ya. Dan kita akan lihat endingnya seperti apa. Apakah cinta ini akan kembali menyatu menjadi satu cerita yang indah sampai maut memisahkan atau bagaimana? Susah amat. Kalian akan kembali bersama dan kemudian saling menyembuhkan diri, healing ya. Jadi kalian akan dipeluk oleh cahaya yang tadinya udah sempat berpisah gitu ya. Terus kemudian hubungan ini kembali disembuhkan gitu ya. Kalian akhirnya bersatu kembali dan bersama kembali, menyatukan cinta yang indah gitu ya. So sweet banget. Dan kembali lagi normal dengan penuh nuansa romantisme seperti itu. Seiring dengan membaiknya finansial yang tadi sempat saya sebutkan ya, tadi sempat kebaca gitu. So it's really sweet ya, ya itulah namanya rumah tangga. Itu kadang kan di tengah-tengah ada kerikilnya ya. Rata-rata rumah tangga tuh pasti ada kok ya, kerikil-kerikil cobaannya tuh pasti ada macam-macam. Ada yang dicobai orang ketiga, ada yang dicobai finansial, dicobai kekayaan juga ada. Jadi banyak banget ujiannya. So, Capricorn, congratulations. Kalau misalnya ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Tentu saja berbayar. Dan buat kamu tidak memiliki budget, nyalakan loncengnya karena Bunda sering live. Demi apa? Demi kalian semua. Pada saat Bunda live, kalian boleh nanya. Oke? Well, Capricorn, I wish you a good luck. Segera bertemu jodoh ya yang serasi. I love you, Capricorn. Bye-bye.